Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febra Divailunisa dari kelas 11 MIPA 5. Di video sebelumnya adalah contoh dari gangguan saraf yaitu epilepsi dan ayan. Pengertian epilepsi. Penyakit epilepsi atau ayan merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Penyebab epilepsi. Epilepsi dapat mulai diidap pada usia kapan saja. Umumnya kondisi ini terjadi sejak masa kanak-kanak. Nah, berdasarkan penyebabnya, epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu epilepsi idiopatик dan epilepsi asimptomatik. Yaitu epilepsi idiopatик disebut juga sebagai epilepsi primer. Ini merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya bisa diketahui. Sejumlah ahli menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu epilepsi simptomatik. Disebut juga epilepsi sekunder. Ini merupakan epilepsi yang penyebabnya bisa diketahui. Sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, luka tumor otak, dan stroke diduga bisa menyebabkan epilepsi sekunder. Cara mengobati. Belum ada metode dan obat untuk menyembuhkan epilepsi. Namun, ada obat untuk mencegah terjadinya kejang, yaitu obat yang dapat menahan gejala epilepsi sehingga pengidapnya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Kejang-kejang pada pengidap epilepsi perlu ditangani dengan tepat adalah untuk menghindari terjadinya situasi yang dapat berakibat fatal, misalnya terjatuh dan tenggelam. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dwarfisme adalah kelainan yang menyebabkan tinggi penderitanya di bawah tinggi rata-rata. Para ahli mendefinisikan dwarfisme sebagai tinggi badan pada orang dewasa yang tidak lebih dari 147 cm. Akan tetapi, penderita dwarfisme umumnya hanya memiliki tinggi sekitar 120 cm. Selain memiliki tinggi di bawah rata-rata, penderita dwarfisme juga dapat mengalami kelainan pertumbuhan fisik lainnya, seperti kaki bengkok atau tulang belakang yang melengkung. Meski demikian, penderita dwarfisme umumnya tidak mengalami gangguan intelektual.
sehingga dapat menjalani aktivitas dengan normal. Gejala yang dialami oleh penderita kerdil yaitu tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya, pertumbuhan dan perkembangan tubuh lebih lambat, pubertas dan perkembangan organ seksual yang terlambat atau tidak terjadi pada masa remaja. Pada sebagian besar kasus, dwarfisme disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen. Mutasi gen dapat terjadi dengan sendirinya atau karena diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua. Pengobatan dwarfisme dilakukan bukan untuk menambah tinggi badan, tetapi memperbaiki gangguan yang timbul sebagai komplikasi dari kondisi ini. Hal ini dikarenakan dwarfisme tidak dapat disembuhkan, terutama jika disebabkan karena faktor genetik atau keturunan.
saya Alia Faira dari kelas 11 MIPA 5 absen 2. Di video sebelumnya adalah salah satu contoh gangguan pada indera pendengar, yaitu tuli. Tuli adalah gangguan di mana seseorang tidak dapat mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinga. Gejala tuli pada salah satu telinga yaitu pendengaran memburuk ketika suara datang dari salah satu sisi telinga. Semua suara terdengar lebih kecil dari biasanya. Sukar menentukan asal suara. Sulit membeda-bedakan suara. Merasa suara orang lain kurang jelas. Sulit mendengar di tempat bising atau jarak jauh. Penyebab tuli berbeda-beda dan tergantung pada jenisnya. Secara umum, tuli disebabkan oleh gangguan pada proses pendengaran. Cara mengobati tuli dan gangguan pendengaran akan ditentukan oleh dokter berdasarkan penyebabnya. Sederet penanganan yang bisa dilakukan meliputi mengangkat kotoran telinga, operasi, alat bantu pendengar, dan implan koklea. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tersebut adalah orang yang mengalami overdosis akibat terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan. Overdosis atau dikenal dengan istilah OD adalah kelebihan takaran pemakaian narkoba yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan kesadarannya. Overdosis banyak dialami oleh para pemakai heroin atau putau. Penyebab overdosis adalah karena kecanduan obat-obatan atau percobaan bunuh diri, tapi bisa juga secara tidak sengaja. Gejala overdosis antara lain yang pertama gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, yang kedua sakit perut, yang ketiga nyeri dada, yang keempat pusing dan sakit kepala, yang kelima kejang, yang keenam perubahan psikologis misalnya gelisah, cemas, dan halusinasi, yang ketujuh gangguan penglihatan, dan yang kedelapan keringat dingin. Cara mengobati overdosis yang pertama membersihkan jalan napas atau memasukkan tabung pernafasan ketika ada masalah dengan pernafasan. Yang kedua menginduksi muntah untuk mengeluarkan zat dari perut. Yang ketiga, memompa perut untuk mengeluarkan zat dari perut. Yang keempat, memberikan cairan infus untuk membantu mempercepat pembuangan zat dari tubuh.